Hormati. Sebentar Pak Beni, interupsi silakan. Ya, Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, bicara, belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sekian informasi kali ini pemirsa, namun jangan kemana-mana karena beberapa saat lagi akan ada Tribun News Highlight yang akan menemani Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tidak berjalan cacat, Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya. Beni menyarankan jika Edi tidak menjelaskan statusnya tersebut, maka terlebih baik jika Wamenkumham itu keluar dari ruangan rapat. Habibur Rahman lantas menengahi dengan berpendapat status tersangka tersebut tidak berkaitan dengan rapat kerja hari ini, sehingga rapat kerja yang mengagendakan optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang pemilu 2024 tetap dilanjutkan dengan kehadiran Edi. Diketahui KPK sebelumnya menetapkan Edi Hiarech sebagai tersangka kasus suap dan diduga telah menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Kasus suap itu berdasarkan laporan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada Maret 2023.
Untuk itu kami persilakan Pak Menkumham untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan Pak Menkumham. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ketua, boleh nggak ya saya? Yang saya hormati Sebentar Pak Beni, interupsi silakan. Ya. Pak Ketua, Pak Menkumham. silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik, Pak. Selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu. Ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik, Pak. Selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan
statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman.
Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut.
Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarech, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu. Clear? Ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Benny. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sab, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiaric, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiaric,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sab, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Ah, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya sebentar. mau bicara, Pak. Belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Pak Beni. Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goreti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria
Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiaric, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiaric,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria
Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarech atau Edi Hiarech pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarech,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarech atau Edi Hiarech pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarech,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria
Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Benny. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Saya suaranya. dengar terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria
Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu. Ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga antirasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edy untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edy Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu. Ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga antirasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edy untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edy Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu. Ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarech atau Edi Hiarech pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarech,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Pak, Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiaric, Benny Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiaric,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. RRI Beni Kaharman kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarech saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sab, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Asep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Ah, Itu demi, Pak Ketua, Pak demi Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau sebentar. bicara, Pak. Belum selesai. Belum Enggak. selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Terima Pak kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Beni Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat BB, raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu. Clear? Ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya, ini kan tahun politik, Pak. Selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya
yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu. Ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep, ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak.
Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Benny juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarij, Benny Harman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Benny Tidak suaranya. dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Benny. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, demi Pak Ketua. Pak Benny. Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Benny. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Benny, ya, silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij,
Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarech yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarech tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat pada masa jabatan 2019 hingga saat ini. Sebelum mengusir Edi Hiarech, Beni Kaharman juga pernah menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni Saya suaranya. dengar terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak, selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak Rapat raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi, Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johanis Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga anti rasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, kembali menjadi perbincangan setelah mencoba mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarech, saat rapat kerja DPR pada Selasa hari ini. Bahkan Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lalu bagaimanakah sosok Beni Kaharman tersebut? Beni merupakan seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat yang lahir pada 19 September 1962 di Denge Satarmese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beni diketahui memiliki nama lengkap Beni Kabur Harman. Dia menikah dengan Dr. Gigi Maria Goretti Ernawati Harman dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya bernama Maria Saselia Stevi Harman, Maria Benedicta Stella Harman, dan Maria Bernadetta Molas Harman. Dia mulai dikenal publik setelah terpilih menjadi anggota DPR lewat Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI pada pemilu 2004. Kala itu dia menjadi satu-satunya caleg dari PKPI yang lolos ke Senayan. Beni juga sempat berpasangan dengan Alfred MKC untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008. Ia lalu kembali melenggang ke Senayan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi